Sampai akhir zaman, Mbak, hal itu pasti akan terjadi. Nah, ini kalau kita sendiri tidak mengamankan jiwa ini dari pengaruh-pengaruh yang seperti itu, ya ikut rusak kita hati ini. Bapak Ibu, yang disebut siratum mustaqim, Anda jangan menunggu besok nek wis bar yaumil hisab. Ngapain namanya? Memang secara syar'i diterangkan itu akan terjadi setelah beberapa tahap masa. Apa? Masa ketika sampai di dunia, lalu masuk ke masa kita itu di alam namanya barzakh. Setelah itu masuklah yang namanya masa kiamat. Disitulah nanti akan muncul satu masa di mana kebangkitan yaum yub'ats, hari dibangkitkan semuanya manusia. Oke. Arah kemana? Nang warung. Digiring nang warung ngemen. Ke padang maksar. Di situ akan terjadi yaumul hisab. Setelah itu sudah dihisab, baru jenengan disuruh nguat siratal mustaqim. Lah maksud saya hadza siratul mustaqim itu Anda jangan nunggu besok, sekarang sudah. Kok umpama sekarang belum disiapkan Allah siratal mustaqim, gak mungkin muncul ayat ini. Mboten mungkin. Fa'buduh nyembah sirahu ing Allah. Hadza utawi nyembah yang seperti ini disebut iku siratum mustaqim. Anda telah melewati jalan yang lurus, tapi wangil, Pak. Apalagi tidak mengikuti tarbiyah tauhid. Wah. Baik, sebelum kita memulai videonya, mari kita bersama-sama bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mulai sejak kecil kita dididik satu pelajaran, yang pelajaran itu untuk menghormati, memuja, memuji terhadap sesama manusia. Si murid wajib menghormati ustadznya, anak menghormati orang tuanya, adik juga begitu menghormati terhadap kakaknya. Yang muda harus menghormati yang lebih tua. Santri harus menghormati terhadap kiainya. Staf harus menghormati terhadap pimpinannya, pertanyaannya. Hal yumkinuna ayyam dahannas, apakah boleh? Apakah boleh yang namanya manusia itu kita puja, kita puji, kita hormati? Bagaimana pandangan Islam? Ini ada dua pandangan golongan umat Islam. Ada yang mengatakan wajib, tidak hanya boleh. Ada yang mengatakan boleh, tapi harus ada batas. Tergantung kita milih pendapat yang mana.
Bapak Ibu, di dalam surah An-Najm ayat 32 Allah sampaikan terkait memuja terhadap sesama atau memuja pada diri makhluk. Di situ disampaikan boleh, tapi tidak boleh melampaui batas. Maksudnya ya apa? Nanti kita bahas. Dalam hadis pun Rasulullah menyatakan sawuren wedi wong sing muja dirimu. Orang yang memuja terhadap dirimu, apa bahasa Indonesianya sawuren wedi? Taburkanlah dengan pasir. Bila perlu sak matane pisan. Ben ra iso melek. Iki maksudnya apa? Nanti kita bahas. Yang jelas di dalam Islam itu memperbolehkan, tapi dengan syarat bla 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 bla. Mari kita bedah masalah hal ini di dalam makalah yang berjudul La Ta'budu Al-Insana. La ta'budu ojo do muja sira kabeh al-insana ing menungso. Ini letaknya bagaimana maksudnya? Wa fit tarbiyati tauhidiyatil khalisati lan iku saking lan iku ing dalem pendidikan pelajaran ilmu tauhid al khalisati kang murni yanha utawi ngelarang sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala qalbal insana. Nah ini ada kalimah qalba berarti ruhaniyah, jiwa. Gusti Allah ngelarang qalbal insana insani ing atine menungso anta abudi duduk budi-budi iki lho ya, saking yen to muja sira insan ghairahu ing sakliyane insan. Di dalam pendidikan ilmu tauhid murni kok adik murni barang iki to? Berarti kalau ada murni ada yang tidak murni. Allah iku melarang hati manusia itu memuja terhadap hati orang lain, memuja terhadap orang lain. Ghairahu ay makhlukot, maksudnya nggak boleh hati jenengan iki memuja makhlukot, makhluk nggak boleh. Kembali tauhid khalisah iki bagaimana sih tauhid yang murni dan tidak murni ini? Gini Pak, banyak orang yang mengatasnamakan pelajaran tauhid untuk mendekatkan diri pada Allah. Yang dibahas ilmu tasawuf Pak, yang dibahas. Tapi si murid sebegitu banyaknya tidak tahu, ternyata diam-diam bagi si mursyid ini ada tujuan lain. Ini yang tidak murni nanti. Apa?
Kita terlepas dari finansial, Bapak Ibu, terlepas. Tapi di dalam hati ini ada unsur supaya para jamaah itu memuja Dia. Supaya bertambah waktu bulan ini jamaah bertambah banyak. Lah wong mursid sesuwoge Pak, duwite gak ngentekno. Enggak akan nyuruh panjenengan itu meras dunya sampean, enggak akan. Wong murside sugih. Sugih tumo, sugih meri. Saking sugihe enggak mau uang jamaah, enggak mau. Tapi di dalam hati ada sesuatu unsur yang jamaah tidak tahu. Apa? Contoh saya aja lah. Saya ingin jamaahku tambah banyak. Dengan begitu yang memuja tambah banyak. Loh, ini yang tidak murni. Dan di situ pasti saya ada rasa khawatir. Apa khawatir saya? Takut jenengan tinggalkan. Pondoknya sepi, mamring, mursite maring gondol 21. Misale wis akhirnya tersebar seluruh Indonesia. Nah, jadi jamaah-jamaah YouTube sing asalnya itu tidak tahu, akhirnya imet si mursid saya ini udah rusak. Loh, saya ketakutan ditinggalkan oleh jamaah. Akhirnya saya berupaya untuk menutupi kesalahan yang aku lakukan, terus dengan cara apapun. Kalau sudah pembahasannya perilakunya saya ini menggondol 21, ya wis luar biasa Pak ini. Akhirnya mau mesu-mesu, banyak yang mesu-mesu, duwobol enak-enak tak tut nih pungkasane gondol 21. Tidak akan terjadi seperti itu. Akhirnya saya berupaya untuk berhati-hati dalam perilaku saya, khususnya secara dohir. Karena saya ketakutan jikalau ditinggalkan umat. Gak murni sudah. Masih takut sakliyane Allah itu tidak murni. Sepuluhan tahun kok gak maju-maju sih jamaah, kok tambah suwi tambah merotol. Lho wedi ning kono, ketakutan di situ itu sudah menunjukkan apa ilmu yang kita sampaikan itu tidak murni. Tidak murni. Lah yang murni bagaimana Pak? Maksudnya yang murni
tidak ada unsur kecampuran kepentingan nafsu sedikit pun. Lah, hal ini akan bisa terjadi manakala antara si mursyid dengan murid ini harus bekerja sama. Artinya bekerja sama gimana? Si mursyid sudah mengatakan bahwasanya janganlah kau puja kecuali Allah. Terus muridnya harus begitu ngimbangi. Tidak akan alla ta'budallah, alla ta'buda illallah. Tidak akan kau memuja sesuatu kecuali hanyalah Allah. Murni sudah. Murni. Malah sing lebih payaman ya Pak, lebih parah. Apakah ini ada? Setahu saya banyak itu masih satu kan ya disebut banyak. Loro ya banyak, telu ya banyak. Apa? Umat ini dibeteti. Tahu dibeteti sama? Yang alasannya ujian. Akhirnya umat disuruh nyerahkan dunianya semuanya, bahkan sak bojone. Wah, luar biasa. Hati-hati. Ngeri, semakin maju zaman niki, semakin ngeri. Wis pokoknya ojo dolanan SS. Kunek kita dolanan SS mesti jamaah ikut tak peloroti, karena membutuhkan hal itu. Hati-hati. Ngerti SS nih? S dong. Dan atau jangan dolanan perkara-perkara yang menjadikan munculnya riak lan takabur. Kalau tidak mampu menghadapi, menetralisir, jangan dekat-dekat. Kalau beriku nggak akan menjadikan pengaruh, mengapa tidak boleh? Pun kita lanjut. Mengapa hati manusia tidak boleh menyembah terhadap sesama? Lianna hakikotal insani, krono sebab sak temene asline sifati menungso makhluk iku innahu sak temene insan iku la khaulah tidak punya daya upaya lahu kedue insan wala kuwatalan tidak mempunyai kekuatan ala fa'li syai'in ing atase nglakoni suci-wici. Qala Allah Ta'ala fi suratil jinni al ayata ing ayat 18 surat jin. Karena sesungguhnya pada dasarnya sifat manusia itu adalah tidak punya daya upaya kekuatan untuk melakukan apapun. Ini alasannya mengapa hati kita tidak boleh memuji terhadap makhluk. Di situ persoalannya. Ini miturut tarbiyah pendidikan tauhid murni loh Pak. Gak boleh.
Jadi yang tidak diperbolehkan adalah kembali kepada makalah awal, qalbal insan, hati, berarti jiwamu. Ruhaniyah ini Pak nggak boleh. Sebab yang disebut memuja, memuji itu menghadap wajahnya ruh terhadap wajah sesuatu yang dia puja. Makanya tidak boleh ini karena ada unsur syirik, nantinya jadinya seperti itu. Sehingga Allah jelaskan tentang hal pujaan, memuja, memuji ini di dalam salah satu hambanya yaitu Nabiullah Ibrahim, supaya tidak termasuk golongan orang yang syirik. Beliau diperintahkan untuk ini wajah tuwajiyah, menghadapkannya wajahnya ruh terhadap wajah Allah. Dengan alasan dari tauhid murni inilah Bapak Ibu, maka Allah melarang hati manusia untuk memuja terhadap makhluk. Sampeyan saged madosi apa salone kaya ngeten iki. Pertama yang harus sampean goleki potensu. Tak kandani, potensu iku kalau sudah lama berkarat, setrum iku gak iso lancar, mixere kudu dilepas dibuak nang kali. Yes. Cekak diudek kae. Bendina testing, mari ngetes nising. Pengalaman kami dalam dunia elektro dulu Pak, kalau semuanya normal, baik mixer, aksesoris, power, kabel, speaker, ini normal loh ya. Satu kali kita itu nyetel sudah cocok, wis besok itu langsung tak kunci, jadi gak diudek-udek. Sehingga ketika saat besoknya kita pakai lagi, persis seperti yang kemarin. Persis seperti yang kemarin, hasilnya yang nggak bengung dan lain sebagainya, gak endat-endat kayak wong kelelep itu ya, nggak iso ngelangi yang mlebu nanggone kolam sing jero, ya mak pluk, sesuai ya gaya batu, gak naik naik, yes, innalillahi. Bon. Kini dunia elektro sebetulnya sama dengan hati manusia. Kalau hati kita penuh dengan karat, tayeng nih Pak ya, karat itu. Ya berjalannya hati itu nggak iso sempurna. Terus siapa no? Cengklung no kali no. Iya. Cengklung nih kali diganti no Pak. Kalau tidak, sana cari apa namanya, sing bangsane alkohol itu, apa itu namanya itu, untuk membersihkan karat-karat di potensi itu apa namanya? Yes, pokoknya ono. Nek dipindah, ngeten. Akhirnya diputar-putar bersih. Nanti normal lagi. Sing sauring itu potensu, uliran lho Pak, potensu niku ya, uliran ini lho niku.
kotor. Makanya dulu itu saya nyuruh Pak Epret itu tak kei plastik dia di kotaan, kayak plastik mana. Jadi beleduk, kita menahan beleduk supaya dia nggak masuk gitu dulu. Pun lanjut. Surat Jin ayat 18. Wa annal masajida lan sak temene piro-piro masjid. Maksudnya masjid itu apakah masjid bangunan niki? No, bukan. Wa annal masajida lan sak temene piro-piro masjid ai qalbul mukminin, tegese atine wong mukmin. Ya niku masjid. Iku lillahi kedue Gusti Allah. Maksudnya apa? Iku lillahi. Allah di situ. Qalbin mukminin beda dengan qalbin kafirin. Nek atine wong sing gelap kafir, dadi ini nafsu, ngono lho iku. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah rumah Allah, milik Allah. Oleh sebab itu fala tad'u, monggo aja padha nyembah utawa mujo sira kabeh ahadan ing apapun ma'allahi sertane Allah. Artinya apa? Dalam hatimu jangan ada selain Allah, selain Allah. Makanya dengan dasar inilah Allah melarang hati manusia itu memuja makhluk. Karena sifatnya makhluk li'anna hakikatil insan innahu la haula lahu wa la quwata. Enggak bisa menolong, enggak punya daya upaya apapun. Inilah alasan mengapa Allah melarang hati jenengan orang-orang mukmin itu memuji terhadap makhluk. Apalagi bicara tentang masjid itu adalah qalbul mukminin, hatinya orang mukmin. Ya sangat dilarang hatinya orang mukmin ada selain Allah. Dilarang. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau kita memang tidak mau menerima ajaran tauhid murni, nggak bisa Pak. Hati ini hanya dihuni Allah, nggak bisa. Atau artinya nggak bisa Pak, nafsu itu keluar dari hati ini nggak bisa. Karena apa? Karena jiwa kita itu menjadi budaknya. Jadi jiwa kita mengikuti apa perintahnya nafsu sebagai keinginannya. Sehingga ketika saat mohon maaf kita menghadapi perkara-perkara sing perkara itu ada kaitannya dengan pujaan, nggak bisa Pak kita memuja Allah dengan sebenarnya, nggak bisa. Mesti pujaan kita terhadap manusia atau makhluk. Ini yang dikhawatirkan berujung menjadi perbuatan syirik. Jadi ruh ini dieman sampai Allah. Jagatnya ruh itu kalau dihuni
oleh selain Allah atau dihuni oleh perkara-perkara selain Allah, sehingga Allah mengatakan bahasane melarang. Makanya isyaratkan masjid apa enggak pernah ada perkara najis, sandal aja diletakkan di luar. Ini adalah ayat semuanya ini. Orang yang masuk yang asalnya pakai sepatu harus lepas. Intinya jikalau sudah masuk dalam masjid sebagai baitullah, rumah Allah, hanya menyembah pada Allah. Bahkan menurut syariate wong wedok khetae mlebu haram. Orang laki-laki mengandung junub haram. Masuk di dalam masjid haram. Ini sebetulnya isyarah, Pak. Kejadian ayat-ayat yang bersifatkan kauniyah, alam, ini ada maksud. Termasuk nama masjid, ya, yang dikatakan di dalam surat Jin itu tadi, wa annal masajida iku lillah. Loh, hanya Allah. Berarti apakah masjid ini bangunan dunia iki? No, tidak. Masajida jamak dari masjid itu maksudnya adalah ai qalbul mukminin, hatinya orang-orang mukmin. Yang kumaksud orang mukmin ini orang yang sudah sampai pada ihsan, imannya sudah benar baru. Tanpa batas, tanpa hijab, tanpa apapun. Beda kalau masjid secara syariat ini ada batasnya. Walaupun sak hektar lah omboni. Ada masjid 1 hektar, ada ya Pak ya? Lebih ya? 100 hektar ada enggak? Sak dunya iki lho, wonten enggak? Ada enggak? 100 hektar. Setahu saya belum ada. Katakan 100 hektar, 1000 hektar aja lah, wis. Tapi lebih luas masjid hatinya orang mukmin ini tanpa batas. Inilah maksudnya masjid yang kumaksud. Lah, perkara-perkara selain lillah itu adalah sandal, sepatu, sepeda. Lah kok mlebu masjid sepeda dilebokno pisan? Ya di kampung ambek takmir sampean. Paling tidak dipisu-pisu. Dewobol anake sapa iki? Sepeda sak sandale kabeh dilebokno njero masjid. Ya wis, nek gak percaya jajalan. Digodak sampean ambek takmir. Fa idza kana mongko tatkalane ana apa al-ikhtiram, apa al-ikhtiramu, pemujaan atau penghormatan lil badani maring sesama badan, fala baksa mongko ra apa-apa. Jikalau hormatmu dengan bentuk matur suwun, kula pun sampean tolong, kula pun sampean wulang, kula pun sampean wis macam-macam. Iku hanya jasad dengan jasad. Apa yang dikatakan di sini? Fala baksa, rapopo. Yang dilarang itu adalah ruhaniyahmu jatuhnya pada makhluk. Paham nggih? Ini yang dilarang oleh Allah, nggak boleh.
kurang kuat. Oke, tak golekno dalil maneh. Langsung dalil yang Kanjeng Nabi. Ora tember-tember, ora kiai langgaran kaya aku ngene iki, enggak. Iki langsung Kanjeng Nabi, Pak, iki, Pak. Wal manhyu utawi kang den larang anhu saking ikhtiram, memuliakan, memuja atau menghormat, wa ya ikhtiram iku takdimur ruhi, mulyaake ruh lil makhlukati maring makhluk. Ini yang kumaksud, jiwamu itu mempunyai iman yang bisa menolong adalah si makhluk, sehingga dengan dasar ini, dasar iman yang seperti ini, maka hati kita pasti akan memuja makhluk tersebut. Tidak hanya jasmani kita, tetapi juga rohani. Sumpah lu, demi Allah, ciker. Kelason maring gondol 2-1. Wis ta, aku ruh dengan motoku dewi. Ya, meneh tak ewer-ewer nok ngarepe gedhong meneh. Nyun sewu. Iman yang seperti ini, Pak, yang dilarang Allah. Jatuhnya wajah rohaniyah kita pada selain Allah. Ini yaitu makhluk. Walaupun senajano toh ana sapa apa ikhtiram iku rasulan menyang rasul, nggak boleh. Sekarang aku tak buka dulu rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, berarti Nabi Isa, ya. Bagaimana umat pada saat itu keluar dari apa yang tidak pernah beliau Nabi Isa sampaikan? Ada seseorang oknum yang menyampaikan berseberangan dengan wahyu dari Tuhannya, sehingga menyuruh para umat untuk menuhankan Isa, sehingga disebutlah Isa anak Tuhan. Nek Isa anak Tuhan berarti ono mbok nih, ono mbok Tuhan. Ini yang enggak bahaya, yang tidak paham bahaya loh, Pak, bahaya sekali. Sehingga mengkultuskan seorang figur dan pimpinan yang melebihi batas, inilah yang Allah haramkan. Haram. Terus kita jatuh pada umat sekarang, yaitu Nabi Muhammad. Ketika saat Anda bicara Sayyidi, hati-hati. Itu artinya adalah Gusti, ya. Larinya kemana? Apakah hati kita pujaannya terhadap seorang makhluk figur yang kita kultuskan sehingga kita tidak terasa akan menduduki ketuhanannya yang sebenar-benarnya? Gak usah terlalu lincip kita menuduh orang Nasrani menuhankan Isa. Kita sendiri cara hakikatnya, kebanyakan umat Islam ini telah menyembah selain Allah, yaitu mengkultuskan seorang makhluk. Loh, bukan berarti aku benci, enggak, tak lurus, no. Supaya pujaan Anda itu tidak akan melebihi batas, gitu loh. Kan sudah jelas
alhamdu utawi sekabeh pujalan puji iku lillah. Matamu kok taruh no endi? Bahasa Indonesia Pak iku Pak, mata itu Pak. Bukan bahasa kasar, bahasa ngapunten Kang kathah. Kadang-kadang Pak ya, kita itu pengin banget ketemu kanjeng Nabi. Enggak, iku hakmu silahkan. Podo-podo makhluke. Bahkan ada beberapa tuntunan di dalam ajaran thariqah mungkin mengatakan jikalau kau sudah ketemu baginda Rasul berarti kamu sudah sampai menjadi kekasih Allah. Ada yang seperti itu. Ya monggo. Makanya semua thariqah kan punya manaqib masing-masing. Apa sih manaqib itu? Sejarah. Sejarah biografi seorang figur yang kita jadikan sebagai maskot. Ada istilah manaqib Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Kebanyakan itu ya mutar-mutar diwaca tok, Pak. Padahal itu sejarah. Sejarah itu harusnya kita pahami dan kita teladani. Ora diwaca. Mohon maaf jikalau ini mesti bersebangan loh ya. Maksud saya biar jenengan ini ada peningkatan. Jadi manaqib iku empun diwaca tok. Sampeyan pelajari. Itu teladane figur yang kita maskotkan di dalam thariqah kita masing-masing. Ada manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada lagi manaqib apa itu? Miturut thariqah sampai masing-masing Sadiliyah. Semuanya ada manaqibnya masing-masing. Kalau Anda sudah membaca, menghayati, merenungi teladan di sini dan Anda meneladani, itu baru oke, Pak. Nek diwaca tok ae, Arabe Pak diwaca. Orang ngerti karepe. Balak-balik maca-maca nae. Mohon maaf lho ya. Apa artine? Sementara kita tidak bisa meneladani dari seorang figur yang kita jadikan sebagai muktabarah terhadap kanjeng Nabi, ya percuma mawon, Pak. Ini mohon maaf, saya ngeritik tapi membangun. Nek salah paham sampai jelas nih mokong, akhirnya geding terhadap saya. Ya ora apa-apa iku hakmu. Sama Quran iki ya ngono, ayat-ayat iku wahyu Allah. Mumpun diwaca tok. Nek diwaca tok ya iku jenenge dadi wong latah men. Diwaca tok, tapi apa maksude gak dilakoni. Lah iki le sing wis masyaallah. Hayatilah apa maksudnya yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya itu jenengan teladani, lakonono. Lah niki ini lambe-lambe wedok lagi nih Pak, keperucut mawon. Nggih, keperucut. Kala dawuh, hadza utawi iki gak oleh Pak sampean iki memuja terhadap figur walaupun itu puncak Rasulullah. Bahkan Rasulullah sendiri yang berkata ini. Hadza utawi
utawi gak oleh, nggak boleh apa ikhtiram tadi iku kala dawuh sapa Rasulullah fi suratil kahfi al ayata. Ayo dibuka niki Quran senes koran, kalau ini menjadi pedoman hukum Anda yang tertinggi. Nek gak percaya ya mbuh karo aku sing tak waca senes komik kok niki, bukan cerpen, bukan apa jenenge novel. Terserah, monggo ayo dibuka bareng karena ini sangat krusial. Mohon maaf izin tak rokokan sik, jika sepaneng jika gampang muring mangkan ibu sampai nek muring-muringan rokok ono. Iya, apa-apa. Saya baru nggak tak larang wong wedok rokokan, nggak tak larang. Mau nggak silahkan jenengan nek rokokan, mengitu hak jenengan. Maksudnya nek rokokan jenengan kok kan kula saged join ngono lho ya, ngoten. Pun kul katakan Muhammad, qala dawuh sapa Gusti Allah, kul katakan Muhammad, mat ngomong mat iki sing dawuh Gusti Allah. Jenengan pun tersinggung lho ya. Aku nyeluk mat iki. Mat iki adikku kalau celuk, wak mat. Sebetulnya Muhammad ini jangan dianggap Ibnu Abdillah saja, jangan. Artinya apa? Ayat ini memang ditujukan terhadap Kanjeng Nabi supaya Kanjeng Nabi itu mengikuti apa yang menjadi hukum-hukum Allah. Tapi ayat ini ya untuk kita semua, bukan hanya untuk Kanjeng Nabi aja. Makanya jenengan Muhammad, ngoten lho. Kul katakan Muhammad, pundi Gusti ingkang kula katakan terhadap umat, termasuk diri kula piyambak. Rupane innama angin bestine ana utawi ingsun iku basarun menungso. Aku iki ya menungso padha awakmu, ngoten karepe. Ya kulit, ya ana daging, ana balung, ana getih. Getihmu ireng, getihmu abang, ya aku abang. Kuwi mangan sego, aku ya mangan sego. Sama, Pak. Sama. Innama ana basarun iku mithlukum, padha mbek awakmu, padha makhluke, ngoten nggih, padha makhluke. Lah apa kok lantas awakmu iku mujo nang aku? Wis iki umpama tak kembangno ayat ini. Aku padha mbek awakmu makhluk. Sing ngerti balago mantek aku yakin paham. Maksud ayat ini Rasulullah itu mendidik kita supaya tidak memuja pada dirinya. Karena alasannya innal haqiqata sak temene makhluk, sedaya makhluk innahu iku la haula wala quwata lahu, enggak punya daya upaya apapun. Kuwi mangan teko cangkem ya gak mungkin aku teko silit. Lah ngono to? Semuanya sama. Aku melihat sesuatu dengan mata, gak mungkin kamu melihat selain dengan mata. Aku mendengar suara dengan telinga, kamu juga sama. Ini hubungan jasmaniah ini, Pak.
yang disebut bashar, manusia. Ini langsung Rasulullah melarang. Kalau kita sebagai kiai langgaran, wis wani lincip ngomongnya ya Allah, kok gak aku, wis gak jelas olehnya menyampaikan. Mulai Pak, mulai silit digawe cangkem iki. Iya. Kok gak aku sing dadi mursyid, gak iso sampai kepada Allah. Bahkan ada yang mengatakan gini, kualat lo awakmu, nek umpama gak manut aku, gak mujo aku, bahkan benci aku, kualat. Pak, mohon maaf Pak, sekali lagi saya minta maaf. Jikalau ada yang masih seperti itu, berhenti yo jadi mursyid, dadi mursal, berhenti yo, tenan. Lepaskanlah atribut-atribut kita yang tadinya katanya demi agama, demi tauhid, demi macam-macam. Halah, gedabrus koyok untuk berut. Estu Pak, hati-hati banget. Bahkan di dalam kitab Hikam itu adalah salah satu makalah jenengan kudu berhati-hati. Ketika ngangsung ilmu kaweruh itu harus berhati-hati. Artinya gimana? Bagaimana mungkin kami yang buta ini bisa menuntun orang yang buta? Nggak bisa. Padahal yang tidak buta hanyalah Allah. Carilah penuntun yang matanya tidak buta. Kalau kita akan mencari penuntun yang matanya buta pada Allah, otomatis Pak, kita akan nyunsep. Kita akan terbawa oleh apa yang dikehendaki mau. Nggak jadi baik. Jaron jenengan mantuk gak tadi dek nang omah, malah minggat, tambah jauh dari omah yang sebenarnya rumah. Lah ketika beliau menyampaikan, janganlah kau puja aku karena aku itu sama dengan kamu manusianya. Ingat, yuha makhyoake sapa Allah ilayya maring ingsun. Iki sing bener, rupane wahyu. Innama ilahukum ilahu wahid, sak temene utawi pangeran sira kabeh, ilahun rupane pangeran iku wahidun. Artinya apa? Yang sebenarnya kamu puja ikhtiram, yang kau puji itulah Tuhan kita yang namanya Tuhan yang Maha Esa. Lah iki Rasulullah boten nyeret umate, bahkan menyuruh umate mujo nang dheweke, enggak. Nabi Isa pun begitu dulu. Berhubung ada oknum yang membengkokkan apa yang tidak pernah Nabi Isa katakan, itu dikatakan. Gak gua plei yang itu nih. Umat Islam yang ngoten sama. Apa yang tidak pernah Rasulullah katakan, itu ada yang mengatakan. Yang asal itu bahkan iki sahih dan lain sebagainya. Makanya tadi saya katakan, kaya entut berut gedabrus. Hanya satu Pak yang Rasulullah sampaikan tentang risalah ini. Apa? Allah ta'budallah, Allah ta'buda ing yen to kuwi nyembah illallah kecuali pada Allah.
pada Allah. Jangan sampai dirimu itu memuja, memuji, menyembah selain daripada yang ahad. Ilahukum ilahu wahid. Oke lah Pak, dalam banyak agama ini namanya Tuhan macam-macam namanya. Ada yang mengatakan Allah, oke. Ada yang mengatakan Allah, monggo. Karena kaumnya bahasanya masing-masing. Gak ada masalah. Yang penting jatuhnya ruhaniyahmu itu terhadap yang esa. Gak ada masalah. Memangnya harus gitu. Nggih ngapunten Kang Kata. Banyak sekarang umat-umat yang fasih ucapannya Allah tapi jatuhnya hati tidak pada Allah yang sesungguhnya. Banyak itu Pak. Tingkatan gara-gara kalah dukur jabatan ngene wae ya wis. Ngawene ngono iku saatine. Aduh. Kalau jasmaniahnya saja monggo mungsuh jasmaniah, tapi ruhaniah Anda harus terhadap hidup. Kalau ini no problem. Padahal fakta kenyataan di lapangan tidak begitu. Ruh kita, jiwa kita, sak jasmaniah kita jatuhnya pada makhluk. Ini sudah. Wahadihi ahamiyatu tarbiyati utawi iki pentingnya pelajaran alat tauhidi ing atase ilmu tauhid. Ini Pak pentingnya. Ayufhama ing yen to paham apa qalbuka ati sira kaifa ta'abudu khalikaya apa nyembah sira Allah ing Allah alal wajhi sahihi ing atase wajah kang benar. Tarbiyah pendidikan ilmu tauhid ini adalah pendidikan yang penting yang tujuannya adalah untuk hatimu paham bagaimana cara menyembah dengan benar, memuja dengan benar. Santri nang kiai ini oke, dohirit punya tata krama, tata krama, akhlak oke, bentuke salaman dicium oke, tapi hatimu jangan sampai jatuh kepada makhluk. Inilah maksudnya. Sembahannya Anda itu biar nggak keliru kepada makhluk. Makanya dikatakan adanya Anda dididik tentang tarbiyah ilmu tauhid ini supaya hatimu paham bagaimana cara menyembah dengan benar. Kama kola koyo keterangan kolakan dawuh sapa Allah Gusti Allah fi surati Maryam ing dalam surat Maryam ayat 36. Rupani ayat wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh ada siratum mustaqim. Wa innallaha lan sak temene Gusti Allah iku Rabbi pangeran ingsun wa rabbukum lan pangeran sira kabeh Allahu ai al ahad. Sing dimaksud Allah itu adalah esa. Ngoten niki. Oleh sebab itu fa'buduh kuwi nek wis kenal sing esa fa'buduh Allah iku ya fa'buduh mongko jatuhno wajah ruhaniyahmu hu ing Allah ahad iku. Maksudnya ngoten, hada utawi menjatuhkan ruh atau wajah ruhaniyah terhadap sejatine urip yaiku ahad iku sirotun, disebut sirot
dalan mustaqimun kang jejeg. Lagi dalan sing lurus, jalan yang lurus. Lah ketika saat menjatuhkan wajahnya ruh terhadap wajah Allah, yaitu urip kang sejati al-ahad, itu jasmania sampean iki onok pundi terserah. Makanya dalam Islam ada istilah ibadah macam dua, mahdoh dan ghairu mahdoh, murni dan tidak murni. Wis jatuh jasad Anda ada di mana terserah. Kalau sama-sama kita mengementingkan jatuhnya wajah ruhaniyah terhadap sejatine Allah yaitu ahad, gak geger Pak. Sing pakai rukuk yo gak ngelokno, gak pakai rukuk. Sing tahlilan yo gak gegeran ambek sing gak tahlil. Sing pakai kunut yo gak gegeran ambek pakai kunut. Makanya sampean lihat mulai abad kepinten, setiap abad itu mesti ada perusak itu. Walaupun zaman keemasan Islam mesti ada perusak di negara manapun itu tanpa kecuali. Diangkatlah isu, mohon maaf, umpama sudah persatuan orang Islam, diangkatlah isu tahlil dan tidak tahlil, akhirnya khilaf. Diangkatlah isu yang pakai kunut dan tidak, udah hujai disiapkan, aku yang benar, yang sana salah, sing sana juga begitu, aku yang benar, sing sini salah. Semuanya Pak, sampai akhir zaman Pak, hal itu pasti akan terjadi. Nah ini kalau kita sendiri tidak mengamankan jiwa ini dari pengaruh-pengaruh yang seperti itu, ya ikut rusak kita hati ini. Bapak Ibu, yang disebut siratum mustaqim, Anda jangan menunggu besok nek wis bar yaumil hisab. Ngapain namanya? Memang secara syar'i diterangkan itu akan terjadi setelah beberapa tahap masa. Apa? Masa ketika sampai di dunia, lalu masuk ke masa kita itu di alam namanya barzakh. Setelah itu masuklah yang namanya masa kiamat. Disitulah nanti akan muncul satu masa di mana kebangkitan yaum yub'ats, hari dibangkitkan semuanya manusia. Oke. Arah kemana? Nang warung. Digiring nang warung teman. Ke padang maksar, di situ akan terjadi yaumul hisab. Setelah itu sudah dihisab, baru jenengan disuruh nguat siratal mustaqim. Lah maksud saya hadza siratul mustaqim itu Anda jangan nunggu besok, sekarang sudah. Kok umpama sekarang belum disiapkan Allah siratal mustaqim, gak mungkin muncul ayat ini. Mboten mungkin. Fa'buduh nyembah sirahu ing Allah. Hadza utawi nyembah yang seperti ini disebut iku siratum mustaqim. Anda telah melewati jalan yang lurus, tapi wangil Pak. Apalagi tidak mengikuti tarbiyah tauhid. Wah, hati iki ndelawurung terus. Sampai mengadakan istihad kalau nggak percaya. Sampai tanya pada seluruh umat manusia dari beberapa golongan. Ada golongan sing gak patek ngerti sarengat. Sampai takok, yuk, sampean nek sholat iku eling apa yuk?
Wis nek selesai sampean tulis ngoten iku namanya istihad. Wis naik maneh ndukure syariate setengah. Mungkin mari yuk terus Pak D. Nah, Pak D jenengan iki tak delok-delok kok ya iso maca Quran, beda ambek yuk kemarin. Iya apa? Jenengan nek salat niku ati sampean ngadep nang pundi? Loh, engko catet tong niku. Sama catat. Bener apa ndak apa yang saya katakan? Oke. Setengah sudah naik paling atas, paling ngawalim wis pol notok-tok. Wis ta, jenggote wis putih, ya. Niki dadi ireng Pak niki, punan. Nah, kemarin putih waktu karnaval tok nih kok. Udah, saya minta tanya. Saya kasih kesimpulan, siapapun kita, status apapun kita, jikalau tidak mengerti tarbiyatut tauhid, udah. Ati sampean kali kula ini belakrak. Kalau nang pasar tok sih gak apa-apa. Di sana kecantol rondo kempling. Lah niki lebih bahaya. Hati-hati ya men. Wis iku jok heran Pak Yesiku. Makane wong Jawa biyen mbok bapak kita semuanya mbah-mbah dulu itu ngomong Siratal mustaqim iku rambut situk disigar dadi pit. Bayuh cilik sak endi Pak? Wis niku percaya mawon kita dulu masalahnya belum mengerti. Itu maksudnya saking sulite sampean iku sholat lewat Siratal mustaqim, saking sulite. Lebih-lebih kita yang menolak tentang tauhid nih, menolak tentang dinul haq atau ajaran-ajaran ilmu kuno atau ilmu mukawwanat, ilmu kaun atau ilmu tuwek. Ngapunten kang kata. Mboten saged Pak. Walaupun sampai umur berapapun tetap nggak bisa. Wes. Itu akan bisa terjadi jenengan nguat Siratal mustaqim besok ning akhirat sing dimaksud syariat, manakala jenengan ning dunya di dunia ini sudah sering melewati Siratal mustaqim. Kuncinya kemana? Sirul asrar toh. Kuncinya di situ, semuanya itu muaranya di situ, Pak. La ilaha illa anta, akhirnya sampai la ilaha illa ana. Ya lah Pak, tiba jekawetek. Ini sing wis ngerti lho ya. Sing durung ngerti wis ngaji bingung wong. Wis bon. Wa fil ayati sabiqatilan iku ing dalam ayat sing ana ndukur niku sing wis kok jelaskan di depan tadi. Dalilun utawi nuduhake alla anna jami'a rusulillah ing atase sak temene sekabehane pira-pira utusane Allah mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad secara syariat iku yajibu wajib iki rungokno alaihim ing atase rasul apa sing wajib tablighu risalatil wahdaniyati nyampeake ndidik risalah tentang mengesahkan Allah. Semua rasul gak percaya takok wis kan sering bulan iki ngomong wis kuwi nek waktu Solo kok ya ditemokno Gusti Allah danggone Kanjeng Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim atau Nabi Isa siapapun yang kegolong rasul tanya sampean takok etok-etok guyon ngene lho ya etok-etok guyon Bapa utawa mbuh nyeluk sampean niku ya Rasul apakah jenengan itu termasuk dulu itu wajibkah menyampaikan apa sing disampaikno klason niku bener tah apa sing disampaikno klason cocote
ngalor ngidul ngomong tentang Allah itu banyak. Saya berani katakan dan 100% beliau menjawab iya. Sampai buka maksud surat Al-Anbiya 25. Kurangkah Anda percaya dengan ayat ini yang mengatakan, aku kata Allah, Muhammad dengarkan, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu termasuk dirimu kecuali wajib menyampaikan inti wahyuku ini supaya fa'budun nyembahi bener sampai no risalah tauhidiyah ini sampai no ngejer Pak, sinten mawon mesti ngejer karena ini langsung bersinggungan dengan orang-orang hatinya yang tertutup. Baik. Tapi satu-satunya di antara Rasul sing pernah meninggalkan tabligh yang seperti itu yaitu Nabi Yunus. Di antara beberapa Rasul itu. Saya buka sejarah di Quran. Sempat Nabi Yunus niku meninggalkan tabligh, meninggalkan penyampaian ini gara-gara kaumnya menolak. Kaumnya menolak. Akhirnya ditinggallah kaum itu. Dia hijrah ke tempat yang lain dan hijrahnya harus pakai kapal. Ternyata beliau diuntal ikan nun, itu artinya jenengan kudu topo, kudu meditasi, kudu kholwat, terserah berapa hari sakerso jenengan. Disampaikan terhadap siapa? Ila jami'a qawamihi mengatasi maring piro-piro sekabehane piro-piro umati masing-masing Rasul man. Walakinna lan tetapine iku opo-opo aksaro akeh-akeh aksaro ummatihi akeh-akeh umati Rasul iku angkaru ngingkari gak percaya dalika ing mengkunu-mengkunu risalatit tauhidiyah atau wahdaniyah. Ini fakta. Ini fakta. Siapa yang menentang pertama tentang risalatut tauhidiyah? Siapa? Gak usah tak tutup-tutupi. Ya wong sing rumoso ngalim, rumangsa wong pinter maca Quran, pinter hukum, pinter hadis, pinter macam-macam. Loh, saya berkata seperti ini memang saya rasakan sendiri. Orang yang terpengaruh bukan golongan-golongan sing tatoan, sing elek-elek. Bukan itu, justru itu malah gampang masuk. Wal khulasatu lan utawi ringkesane iku idakana tatkalane ono opo al qalbu ati iku ya'budu muji opo qalbun ghairul ahadi ing sakliyane yang esa sumia mongko den arani opo qalbun diarani kolban ing ati yusriku kang nyekutokake apa kolbun billahi kelawan Gusti Allah ghairahu kang sakliyane Allah. Lah niki gak percaya nek iku syirik, ya sudah. Saya hanya sebatas menyampaikan dan mengingatkan aja. Urusan Anda mau terima dan tidak itu bukan urusanku. Sudah dikatakan ketika hati itu mujine menyang sakliyane yang esa, maka itu disebut hati yang telah menyekutukan
terhadap selain Tuhan. Selain Tuhan itu dijadikan sebagai Tuhannya. Wis. Monggo sing gak percaya monggo, sing ora ya monggo, sing percaya monggo. Yang jelas seluruh para nabi atau khususnya para rasul wajib nyampeake risalah wahdaniyah, risalah pengesaan pada Allah. Iki inti daripada Rasul diperintahkan ke bumi itu intinya ada di sini. Kan saya katakan tadi, dikatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 25 tadi. Apa? La ilaha illa ana wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu, rupane wahyu, la ilaha illa ana. Wes, ini yang harus mestinya umat Islam khususnya umat manusia ketahui. Artinya kita di dunia ini wajib untuk berlaku tauhid, atau hati harus didasari dengan ilmu tuwek atau ilmu kuno atau ilmu kang sejati, yaitu ilmu sing kanggo mengesahkan Allah. Al-Fatihah. Bismillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.